Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama ini Teddy. Dan kali ini saya akan bahas apa aja sih yang biasa saya bawa ketika saya wedding ataupun pre-wedding ketika motret pengantin ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita lihat bumper yang satu ini dulu. Oke teman-teman, di depan saya udah ada tas yang berisi perlengkapan saya ketika saya memotret wedding ya, ataupun pre-wedding ya. Nah, jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sebelum saya membongkar isi tas saya, di sini saya mau bercerita sedikit tentang gimana perjalanan saya sampai saya menjadi seorang fotografer di Sumedang ya. Sumedang itu kota kecil. Kalau teman-teman di sini nggak tahu, kota Sumedang itu berdekatan dengan kota Bandung sama Majalengka. Jadi ada di tengah-tengahnya kota Majalengka dan kota Bandung. Jadi di tengah-tengahnya itu ada Sumedang ya teman-teman. Nah teman-teman, saya tuh mulai masuk dunia fotografi itu karena bisa dibilang saya terseret ya sama teman saya yang waktu itu dia satu sekolah sama saya, satu kelas juga. Dan setelah sekolah di SMK itu saya memutuskan untuk bekerja ke Cikarang selama 1 tahun. Nah dari 1 tahun itu saya punya tabungan. Dan setelah 1 tahun saya mulai terseret-seret nih. Dari awalnya beli kamera Canon 1200D dulu, dan awal belajar videografi sebelum fotografi. Nah sampai akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk fokus di foto. Jadi fotografi terutama ya teman-teman. Oke, sekarang kita bongkar apa aja sih yang ada di dalam tas ini ketika saya motret atau saya bikin konten VOV ya. Mari kita buka ya teman-teman. Oke teman-teman, tas saya cuman pakai, biasanya kalau misalkan wedding saya nggak ribet ya teman-teman. Jadi saya tuh selalu membawa tas seringkas ini. Jadi nggak biasa bawa banyak tas gitu, kecuali memang motretnya di gedung. Biasanya kalau misalkan gedungnya itu sedikit gelap atau sampai gelap total, biasanya saya bawa tas lampu ya, tas lampu yang besar kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya biasanya motret di daerah, karena Sumedang itu kebanyakannya kalau saya pribadi, saya memotret di daerah, jadi ya segini saja udah sangat cukup menurut saya ya. Tapi teman-teman, ada beberapa kelemahan dari apa yang biasa saya bawa. Jadi teman-teman boleh meniru apa yang baiknya aja ya teman-teman. Di sini saya selalu membawa kita buka yang basicnya dulu ya teman-teman. Saya selalu membawa kamera andalan saya untuk saat ini, yaitu Canon 6D yang klasik, yang pertama. Nah, di sini kamera ini saat ini menjadi kamera andalan saya dan sudah biasa saya bawa kalau misalkan motret wedding, pre-wedding juga, atau motret-motret yang lain lah. Jadi kamera ini sebenarnya belum terlalu lama karena sebelumnya saya pakai mirrorless, yaitu Fujifilm. Kamera ini baru saya pegang sekitar 1 atau 2 tahunan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada kamera Canon 6D. Kita taruh sini aja. Oke, yang kedua ada, nah ini yang tadi saya ceritain. Jadi di sini saya juga selalu bawa backup, yaitu Fujifilm X-T10 ya teman-teman. Nah kamera ini kenapa saya jadiin backup, karena saya udah jual-jualin nih semua lensanya kemarin buat nambah-nambah buat beli yang 6D ini. Jadi saya punya 2 kamera untuk backup. Jadi ketika saya motret di lapangan, yang saya takutkan itu adalah ketika kamera saya error atau ada masalah, ada problem di lapangan, saya masih ada backup nih. Ini tuh, nah ini udah cukup lama di saya, sekitar 3 atau 4 tahunan kamera X-T10 ini, dan hasilnya jos punya. Tapi di antara 2 kamera ini yang paling basic untuk sekarang itu saya menggunakan Canon 6D ini ya teman-teman ya. Oke, selain 6D, selain Canon, selain Fuji juga saya udah pasti dong, kalau misalkan saya bawa kamera sudah pasti saya bawa lensa juga. Nah, ada 2 lensa di sini. Ya, yang pertama ini ada 7 Artisan yang buat Fuji.
Jadi saya backup itu biasanya ya amit-amit ya teman-teman, kalau misalkan kita ada problem di lapangan, jadi kita nggak panik lah karena kita selalu bawa cadangan kamera. Jadi di sini saya yang puji cuma pakai lensa manual, yaitu lensa 7 Artisan 25 mili buka f1.8. Ini sangat amat cukup. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa pakai lensa manual, menurut saya ini lensa yang enak banget. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, di sini saya nggak promosi kayaknya nih. Nah, yang kedua itu ada ini teman-teman. Ini tuh Canon 50mm f1.4 USM dari Canon. Ini lensa yang biasa saya motret di lapangan. Biasanya kalau misalkan saya jadi second shooter, saya pasti pakai lensa ini. Nah, lensa ini juga kita cek lagi ada apa lagi. Nah, teman-teman, saya biasanya cuman pakai flash hot shoe ya, yang di hot shoe aja, yaitu Godok TT600 ini. Nah, ini udah sangat cukup sih kalau misalkan kalian moto outdoor. Jadi nggak terlalu ringkih, kalian bawa lampu yang besar gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, biasanya saya cuman bawa flash ini aja nih buat di lapangan. Apalagi kalau misalkan motretnya di kampung kayak saya, ini sangat amat cukup sih. Nah, selain flash juga saya ada. Nah, biasanya ini basically ketika saya memotret wedding ataupun pre-wedding di lapangan nih teman-teman. Ini alat yang jangan sampai ketinggalan. Nah, ini teman-teman. Ini tuh kamera Yicam andalan saya ketika saya bikin konten. Saya bikin konten biasanya cuman pakai Yicam Action Cam ini nih teman-teman nih. Jadi menurut saya walaupun ini udah ketinggalan ya, agak jadul juga, cuman menurut saya ini masih oke sih untuk bikin konten-konten kayak VOV, kayak apa yang saya bikin biasanya ya. Nah, ada ini. Terus ada juga ini teman-teman. Ini apa? Ini tuh strap dada yang biasa saya buat konten VOV. Jadi mungkin ada charger juga, ada memori juga di dalam. Kayaknya saya nggak perlu keluarin ya teman-teman ya. Nanti kita bahas di next time aja. Tasnya saya taruh di pinggir dulu. Nah, teman-teman, kita bahas sedikit tentang perkontenan duniawi ini sekarang. Nah, ketika saya membuat VOV itu, saya cuma pakai 2 peralatan teman-teman, yaitu ini strap dada, dan buat teman-teman yang memang pengen bikin VOV, teman-teman bisa beli ini, terus dipakein handphone juga bisa di sini, ataupun action cam kayak saya ya. Cara pakainya cukup mudah sih menurut saya. Ini tuh murah banget teman-teman. Ini saya beli kemarin cuman 50.000 aja kalau nggak salah. Cuman kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli yang lebih bagus dari ini juga boleh banget. Ini basically ini sudah sangat safety sih menurut saya. Dan ini pemakaiannya juga cukup mudah. Kalian tinggal masukin ini ke sini, ini ke sini juga, dan tarik belakangnya. Tinggal pasang di sini teman-teman. Lalu selanjutnya apa lagi? Ini tinggal teman-teman pasangin di sini. Nah, teman-teman. Jadi cukup simpel sekali bukan? Dia nggak menghalangi ketika kita ngambil konten atau apa. Kameranya tetap ditaruh di sini, terus kita motret gini-gini aja kan. Gak susah menurut saya. Jadi buat teman-teman yang memang suka bikin konten VOV terutama, teman-teman bisa beli yang kayak gini aja sih menurut saya. Nah, oke teman-teman, segini saja mungkin isi tas saya yang ada di dalam tas saya ketika saya motret wedding. Jadi saya tuh nggak biasa bawa barang banyak-banyak banget, kecuali memang ada permintaan yang spesifik dari pengantinnya. Jadi kalau misalkan saya pre-wedding atau wedding, saya selalu bawa 2 kamera ya. Yang pertama Canon 6D yang biasa saya pakai
di konten yang biasa teman-teman lihat. Yang kedua itu Fujifilm X-T10. Nah, itu kamera cadangan saya ketika memang amit-amit ya di ketika kita motret wedding ada trouble, ada problem yang memang sulit yang memang sulit untuk, daripada kita nyari-nyari sewaan, mending kita bawa 2 kamera aja biar aman gitu ya. Nah gitu, mungkin segini aja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli preset, terutama untuk preset natural kayak yang saya selalu post di dalam video VOV saya, teman-teman bisa langsung DM aja di Instagram saya yang tertera di sini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah support video saya, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja video yang bisa saya tampilkan kali ini. Bila teman-teman mau sharing tentang fotografi, silakan kalian berkomentar di kolom komentar. Buat teman-teman yang memang malu komen di kolom komentar, teman-teman bisa DM aja ke Instagram saya. Jangan malu bertanya sesat di jalan ya teman-teman ya. Jadi sekian saja video yang bisa saya tampilkan kali ini. Saya Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.